Shalom. Saya masih belum kedengeran semangatnya. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Puji Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Mana tadi Romo ya? Oh ya. Soalnya nggak nyapa Romo, lupa. Jadi tak cari. Sekali lagi mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan hari ini kita mau belajar tentang apa? Belajar kasih dari hati kudus Yesus. Kita mau nyatakan betapa gembiranya kita karena kasih Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi semua katakan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Selamat pagi Romo Tommy, selamat pagi. Saya lihat bunganya masih belum mekar Romo ini. Saya lihat bunganya belum mekar ya. Sekali lagi kita dengan penuh semangat. Nanti lihat para singer ya. Pelangi, bintang, bunga itu harus bermekaran di taman. Amin. Sekali lagi kita mau nyatakan bahwa kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Mana pelanginya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi yang sebelah kanan aja. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, Bunganya bermekaran. oh Yesusku. Sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekarang yang sebelah kiri lebih banyak, lebih semangat. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Pelanginya siap-siap. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi sama-sama. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah.
dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, oh Yesusku. Amin. Setiap kita sungguh mengalami kasih Tuhan, amin. Maka kita harus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang, dan lebih indah dari bunga, amin. Kehidupan kita harus memancarkan keindahan itu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kami saat ini mau tenang di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mengawali persekutuan doa pada pagi hari ini di dalam tanda kemenangan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan bagi setiap kami hari ini suatu kehidupan baru. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh bangun pagi ini. Kami masih boleh bernafas. Kami masih boleh ada dalam keadaan sehat. Di mana hal ini sering kali kami tidak menyadari sebagai berkat dan anugerah yang daripadamu. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk seluruh anggota keluarga kami, untuk setiap pekerjaan yang Engkau percayakan bagi kami, juga untuk komunitas di mana kami boleh mengalami pertumbuhan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau Tuhan yang senantiasa mengalirkan kasih dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan sungguh berlimpah-limpah. Dan kami ini siapa di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau begitu memperhatikan kami bagai biji mata-Mu. Sedetik pun tak pernah Kau tinggalkan dan Kau biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah melalui pujian pagi hari ini, kami sungguh mau nyatakan bahwa kasih setiamu Tuhan yang kurasakan di dalam hidupku lebih dari apapun. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sungguh hanya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi kami mau nyatakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-berkat-Mu yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima,
nyatakan syukur-Mu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Mari engkau yang mengalami kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh benar Tuhan, tak pernah Kau biarkan kami. Apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Lebih lagi kami mau nyatakan Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Ingat segala kebaikannya dalam hidupmu. Ingat bahwa Dia tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan lembut kami mau katakan sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, Tuhan, jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari puji Dia. Terima kasih Tuhan, nyatakan syukur-Mu, nyatakan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, sungguh Engkau Tuhan kami, Engkau memperhatikan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini secara serempak kita mau katakan segala ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu baik jasmani maupun rohani yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk menarik kami untuk hadir pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami untuk rahmat pengampunan-Mu, untuk anugerah-Mu yang tak ternilai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, sebab hanya dengan merasakan kasih-Mu, kami boleh mengasihi sesama kami. Sebab hanya dengan merasakan kasih-Mu, kami boleh mengalami pemulihan di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Benar Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh Roh Kudus-Mu kami dimampukan. Biarlah saat ini Tuhan Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau rasakan kasih-Mu lebih dan lebih lagi.
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Nya, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang menopang kita. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan saat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terus curahkan Tuhan, curahkanlah. Saat ini terimalah kuasa Roh Kudus. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sembah Dia. Ya narallah, ya ralanarala masye, kiarala maralalala. Terus sembahlah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kuasa penyembuhan saat ini boleh dicurahkan oleh Tuhan. Shikiarala baranarala masye, inarala baralanarala, shikiarala lalalalalalala, yanarala. Kuasa pengampunan saat ini tercurah bagi beberapa orang di tempat ini. Engkau sudah diampuni, maka berilah pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti engkau. Sungguh hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami melakukan hal-hal yang benar di hadapan Engkau. Sungguh hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami menjalani kehidupan ini Tuhan seturut kehendak-Mu. Dan sungguh hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang saat ini menjamah, menggemurkan setiap hati, sehingga boleh menjadi tanah yang subur bagi setiap firman yang akan disampaikan
oleh hamba-Mu Romo Tommy. Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan Engkau. Kami rindu Engkau sendiri yang mengolah hati kami. Engkau sendiri yang berbicara secara pribadi kepada kami. Dan ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami percaya kami boleh memiliki hati yang penuh kasih. Kami boleh belajar teladan dari hati kudus Yesus. Tuhan Yesus, ini setiap kami mau untuk duduk tenang di hadapan Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Walaupun kayaknya bapaknya nggak banyak ya, tapi ya dapat salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalan dulu. Udah ada yang kenal? Perkenalkan dulu, nama saya Romo Tommy. Saya dari Ordo Pewarta atau biasa dikenal Ordo Dominikan. Base campnya ada di Redemptor Mundi. Pernah tahu ya? Dan baru ditahbiskan baru kemarin bulan Februari. Jadi masih apa? Balita, belum balita, bahkan belum balita ya, masih bayi. Makanya baby face. Oke, jadi kemarin ngobrol sama Cevera, mana Cevera? Iya, terus kita lagi ngobrol, kita mau nanya kira-kira topiknya mau bahas apa. Dan akhirnya kita punya pikiran yang sama, walaupun belum sempat janjian, kita mau bahas tentang hati kudus Yesus. Karena di gereja Katolik bulan Juni itu dikenal sebagai novena terhadap hati kudus Yesus. Ada yang punya novena terhadap hati kudus Yesus? Angkat tangan. 1, 2, 3, banyak. Jadi topiknya hari ini saya kasih judul belajar kasih dari hati kudus Yesus. Sebentar, klikernya mana ya? Jadi hari ini topik kita, mungkin aku akan bagi jadi 3 bagian singkat ya. Yang pertama bicara dulu tentang novena. Apa itu novena? Karena kita bicara tentang novena hati kudus Yesus. Tapi singkat aja. Yang kedua tentang sejarah hati kudus Yesus. Saya juga mau bahas singkat. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu ngantuk. Dan cerita tentang hati kudus Yesus itu ada banyak. Kita bisa cari, teman-teman bisa buka di internet. Bapak Ibu bisa cari di kios gereja. It's very easy, sangat mudah untuk dapat cerita tentang hati kudus Yesus. Tapi poin yang ketiga saya mau fokus di sana karena saya mau membagikan refleksi apa yang bisa kita dapat dari hati kudus Yesus. Dan saya rasa that's the most important part, yang paling penting ya. Nah, pertama-tama kita bicara dulu tentang novena. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa di dalam gereja Katolik, kehidupan gereja kita sebagai orang beriman itu selalu berpusat pada liturgi. Jadi kalau kita jadi anggota tubuh gereja Kristus, gereja Katolik, seluruh kehidupan gereja Katolik itu pusatnya pada liturgi. Dan yang paling kita sering temui adalah liturgi di dalam sakramen-sakramen. Ya, ada berapa sakramen? Wah, lulus ini ya, lulus sekolah minggu semua. Ada 7 sakramen. Jadi kehidupan gereja itu berfokus kepada 7 sakramen ini. Karena di dalam 7 sakramen ini kita mendapatkan rahmat dari Tuhan yang diberikan melalui gereja. Tapi kalau kita kembali kepada kitab suci, bahkan ini sebenarnya ajaran para rasul, mereka katakan bahwa tetaplah berdoa, diambil dari Tesalonika. Di dalam bahasa Inggris dibilang pray unceasingly, artinya berdoa dengan tanpa henti. Berdoa tanpa jemu-jemu. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian muncul yang disebut dengan devosi. Kenapa? Karena kita nggak bisa namanya ikut ekaristi setiap jam, betul ya? Mungkin seminggu sekali, ada yang harian, ya kan? Tapi kehidupan spiritual kita itu harus hidup terus-menerus.
pagi, siang, sore kita harus berdoa, harus teringat akan Tuhan. Sehingga kemudian muncullah di dalam gereja Katolik sebuah praktek yang disebut sebagai devosi. Ada banyak devosi. Devosi adalah sebuah praktek untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Makanya kita kenal ada jalan salib, itu devosi. Novena, itu devosi. Kalau teman-teman sekarang Bapak Ibu pergi pilgrimage, ziarah ke Roma, itu bagian dari devosi. Jadi devosi adalah praktek iman yang kita lakukan dengan dua tujuan. Ini dicatat ya. Tujuan dari devosi yang pertama adalah satu, untuk menumbuhkan cintamu kepada Tuhan. Semua praktek devosi yang kita lakukan punya tujuan ini. Supaya itu menumbuhkan cintamu kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya engkau tumbuh di dalam kekudusan. Satu, mengembangkan cintamu kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengembangkan hidupmu menuju kepada kekudusan. Nah, dari sekian banyak devosi, salah satu devosi yang paling terkenal di gereja Katolik adalah salah satu ya. Adalah devosi kepada hati kudus Yesus. Ini adalah salah satu devosi yang paling terkenal. Nah, devosi ini diterima, saya masuk ke bagian 2, sejarah, tapi ini singkat juga. Nah, devosi ini diterima oleh gereja Katolik melalui perantaraan seorang suster, seorang kudus. Namanya Suster Margaret Mary Alacoque, ya, yang ada di sana. Namanya Suster Margaret Mary Alacoque. Gimana ceritanya? Singkat cerita, once upon a time, kalau film Disney, suatu hari hiduplah seorang suster namanya Margaret Mary Alacoque. Dia tinggal di sebuah biara di Prancis namanya The Convent of Visitation. Dan Suster Mary Alacoque itu sejak kecil diakui bahwa dia adalah orang yang punya kemauan untuk hidup kudus. Jadi dia dikenal sebagai orang yang hidupnya kudus, taat berdoa, tekun berdoa. Kemudian bahkan di dalam biografinya yang ditulis tentang Suster Alacoque dikatakan bahwa dia seringkali melakukan silih sebagai cintanya akan Tuhan. Tahu silih ya? Ketika dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak nyaman, tidak enak, tapi kemudian itu diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Sebagai tebusan akan dosa kita. Jadi kalau misalkan nih, saya suka, ada sebuah cerita saya lupa Santa siapa, I think Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus kalau saya nggak salah. Ini salah satu contoh silih. Zaman dulu para suster itu suka nyuci baju di sungai, betul ya? Suka nyuci baju di sungai. Jadi mereka akan pergi ke sungai pagi-pagi dan mereka akan cuci baju. Ada seorang santa, saya lupa namanya pastinya, tapi saya rasa Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dia pergi pagi-pagi, dia pergi paling pagi supaya apa? Nyuci baju di sungai pagi-pagi pergi supaya enggak panas. That's very normal ya, sangat logis ya. Dia pergi pagi-pagi, tapi dia kemudian memilih tempat yang dia tahu bahwa enggak lama dia akan kena panas. Alasannya apa? Supaya suster yang lain bisa dapat tempat yang dingin. Very simple, tapi itu kemudian jika dipersembahkan pada Tuhan, itu menjadi sebuah silih. Cinta kepada Tuhan. Paham ya Bapak Ibu? Nah, suster ini terkenal karena kesalehannya. Sehingga suatu hari Tuhan menyatakan dirinya kepada Suster Alacoque. Dia menampakkan dirinya kepada Suster Alacoque. Kalau ditanya kenapa kok Tuhan mewahyukan dirinya kepada orang-orang tertentu? Jawabannya mungkin kita nggak tahu. Tuhan punya kebijaksanaannya. Tapi Tuhan seringkali atau dalam beberapa waktu dia sering menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu, khususnya orang-orang kudus untuk menyampaikan pesannya. Ya, jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Suster Alacoque dan kemudian jiwa suster yang murni ini yang dipenuhi kerendahan hati dan berkobar dengan cinta kepada Tuhan yang kemudian membuat Tuhan Yesus memutuskan untuk menyampaikan pesan hati kudus Yesus melalui
Suster Alakok. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat oleh Suster Alakok? Jadi kejadiannya itu terjadi pada oktav tubuh dan darah Kristus. Kita baru rayakan hari Minggu kemarin, betul ya? Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja, kemarin kita rayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Jadi penampakannya sekitar tahun 1674 di masa-masa yang sama kayak sekarang. Lagi di minggu-minggu hari raya tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika Suster Alakok itu sedang berdoa di depan adorasi Sakramen Maha Kudus, Yesus menampakkan dirinya kepada Suster Alakok. Dan apa yang dia lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Yesus membuka hatinya. He opened his breast, hatinya dibuka, dan kemudian Yesus menunjukkan hatinya kepada Suster Alakok. Apa yang dilihat oleh Suster Alakok? Dan menurut saya ini yang luar biasa. Apa yang dilihat oleh Suster Alakok? Suster Alakok itu melihat hati yang terluka. Singkatnya adalah Yesus menunjukkan hatinya yang terluka. Dikelilingi oleh mahkota duri, ditikam oleh tombak, berdarah-darah, dan terkobar oleh api. Jadi yang dilihat Suster Alakok adalah hati yang terluka. It is a wounded heart. Dan pada saat yang sama, ketika Yesus menunjukkan hatinya, Yesus mengatakan ini kepada Suster Alakok. Dan nanti akan saya bahas sedikit demi sedikit karena sangat indah untuk dilewatkan. Yesus katakan seperti ini, hatiku yang begitu mengasihi manusia hingga tidak menyisakan apapun bagi dirinya sendiri. Saya kasih bold di sana. Yesus mau katakan bahwa I have given you everything. Saya sudah memberikan semuanya tanpa sisa, tidak menyisakan apapun. Mungkin kalau Anda bayangkan, kalau lagi makan jeruk, ya, mungkin Bapak Ibu sedot sarinya, sisa ampasnya aja. Itu yang mau Tuhan bilang. I have given you everything. Saya sudah kasih semua buat kamu, sisa tinggal ampasnya. Tidak menyisakan apapun untuk diriku sendiri. Bahkan sampai menghabiskan dan mengorbankan diri demi cinta kepadamu. Namun dikatakan, sebagai balasannya, aku menerima dari kebanyakan orang hanya rasa tidak tahu terima kasih lewat dinginnya hati dan penghinaan yang mereka tujukan kepadaku dalam kira-kira sakramen kasihku apa? Kira-kira sakramen kasihku yang Yesus maksud apa? Ekaristi. Dan ini akan kita bahas nanti sedikit demi sedikit ya. Jadi Yesus bilang, aku sudah kasih semua nih, sampai habis. Udah kamu tak kasih ke kamu sampai serep-serepnya, tinggal ampasnya saja. Tapi yang aku terima sebagai balasan adalah kamu yang tidak tahu berterima kasih. Khususnya sikapmu itu yang kau tujukan di dalam Ekaristi. Lewat ketidaksopanan dan sakrilegi yang kau lakukan. Dan yang terakhir, dan yang paling melukaiku adalah justru ini dilakukan oleh orang-orang yang telah hatiku konsekrasikan bagi mereka. Bagi kita orang-orang percaya. Karena kita tahu toh, yang paling menyakitkan adalah ketika disakiti oleh orang yang terdekat. Kalau mungkin ada strangers datang terus melukai kita, never mind, paling cuman marah, emosinya cuman marah. Tapi kalau orang yang terdekat yang melukai bukan cuman marah, ada kecewa, merasa dikhianati. Dan itu mungkin yang Tuhan rasakan. Bagi kita semua yang sudah dikasih semuanya, tapi yang dibalas rasa tahu, tidak tahu, terima kasih. Nanti kita akan bahas tentang Ekaristi di bagian ketiga, refleksinya. Nah, tapi dari sini, dari objek ini, kita mau lihat sebenarnya apa sih objek dari devosi hati kudus Yesus. Karena setiap devosi
itu selalu punya objek, tujuan. Ya, tujuan. Ada dua objek yang mau kita lihat. Yang pertama adalah objek yang tampak, visible object dengan objek yang tidak tampak. Oke? Objek yang tampak jelas. Kita mau menghormati hati Yesus yang Maha Kudus. It's literal, ya, literal. Hati Yesus yang Maha Kudus. Itu objek yang tampak. Objek yang tidak tampak apa? Objek yang tidak tampak adalah yang digambarkan oleh hati Yesus yang Maha Kudus. Yakni kita mau menghormati kasih Yesus untuk Anda dan saya yang begitu besar dan terus terbakar dan tidak akan pernah padam. Objek dari devosi ini adalah agar kita itu menghormati cinta Kristus yang begitu luas, yang tidak punya batas. Kasih yang sudah memberi segalanya tanpa menyisakan apapun. Khususnya di dalam Ekaristi. Maka setiap kali kita menghormati Yesus melalui devosi ini, sebenarnya kita sedang menghormati, ya, kita sedang menghormati kasih Kristus yang sudah memberi sehabis-habisnya, segila-gilanya, setotal-totalnya, sampai tidak ada sisanya. Tapi sayangnya seringkali tidak terbalas. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang itu lagi dengar lagu mungkin cocok dengan kata-kata cinta yang bertepuk sebelah tangan. Udah dikasih semua, udah dikasih hati minta rempelo, soto dong. Maka Bapak Ibu sebenarnya devosi ini itu sederhana. Maka kalau ditanya Romo Tommy, kita buat sederhana, jangan dibuat complicated, jangan dibuat terlalu rumit. Kalau ditanya, tujuan utama dari devosi ini itu apa? Sederhana. Devosi ini mengajar Anda dan saya bagaimana mencintai. It teaches us how to love like Christ. Dia membantu Anda dan saya untuk merenungkan dan belajar bagaimana mencintai dan mengasihi seperti Kristus. Maka devosi ini akan menuntunmu bagaimana mengasihi dengan kasih seperti Kristus. Dan yang terutama dan paling utama ialah untuk mengajar kita, Anda dan saya, untuk mencintai pribadi yang sudah layak dan sepantasnya engkau cintai lebih dari dirimu sendiri, lebih dari suamimu, lebih dari istrimu, lebih dari anak-anakmu, lebih dari segala apapun. Ia mengajarmu untuk mencintai hati dan pengorbanan dari Tuhan dan penebusmu. As simple as that, it teaches us how to love. Maka saya percaya bahwa keinginan istimewa dari Tuhan itu adalah agar setiap jiwa-jiwa, setiap pribadi-pribadi yang berbakti melalui perantaraan doa novena kepada hati kudus Yesus, itu akan mengingat, akan selalu menghormati dan merenungkan serta membalas pengorbanan Tuhan yang tidak punya batas, yang sudah habis dan total, khususnya yang kita terima di dalam Ekaristi Kudus. Nanti akan saya bahas. Itu bab 1 dan bab 2, sangat singkat toh. Kalau sama Romo Tommy itu enak, cepet. Bagian yang ketiga ini yang saya mau fokus, yang agak lama. Walaupun sebenarnya poinnya cuma 2. Bagian yang saya mau Bapak Ibu for the next few minutes, untuk beberapa menit ke depan untuk selalu fokus, akal budinya dikasih semuanya ya, supaya bisa dapat apa yang kita mau. Refleksi apa yang kita bisa dapat dari hati kudus Yesus. Tapi sebelum ke sana pertanyaannya, kenapa kok devosi ini tujuannya kepada hati? Tadi aku bilang ya bahwa ada yang namanya visible object, external object. External objectnya hatinya Yesus. Kenapa hati? Kenapa tidak mata? Kenapa tidak otak? Kenapa tidak kaki? Kenapa tidak tangan? Kenapa hati? Karena ternyata kitab suci
itu punya, aku sampai lupa. Oh ya, benar. Karena ternyata kitab suci itu punya pengertian yang sangat indah tentang hati. Ya, kalau kita baca kitab suci itu akan memberikan kita satu pengertian yang sangat indah, sangat dalam tentang hati. Kita baca bareng-bareng ya, dari Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 5, bareng-bareng. 1, 2, 3. Maka dikatakan di dalam perjanjian lama, ini perjanjian lama ya, kitab Ulangan. Beribu-ribu tahun sebelum Yesus hadir, orang Israel itu mendoakan doa yang sama, ini terus, bahkan sampai hari ini. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, ke Israel, orang Yahudi mendoakan doa yang sama, namanya Shema. Dia akan terus mengulang yang sama, dengarlah hai orang Israel, kasihilah Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalam bahasa Ibrani, hati itu dikatakan sebagai levav. L-E-V-A-V, levav. Nah, kita perlu ingat bahwa di dalam kitab suci, di zaman perjanjian lama, orang-orang Ibrani itu tidak mengenal yang namanya kemajuan teknologi. Betul ya? Mereka nggak bisa yang namanya X-ray. Mereka nggak ngerti organ-organ tubuh. Mereka nggak paham ada fungsi otak, mereka nggak paham. Tapi yang ada di dalam pemikiran mereka orang-orang Ibrani, ada satu bagian tubuh di dalam diri manusia yang disebut sebagai hati. Di mana segala sesuatu itu akan masuk lewat hati dan segala sesuatu itu akan keluar dari hati. Itu sebabnya mereka katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mereka punya pemikiran bahwa hati itu adalah pusat, center dari kehidupan manusia. Segala sesuatu masuk ke hati, segala sesuatu keluar dari hati. Maka kalau saya boleh katakan, sebenarnya mereka berpikir bahwa hati itu semacam kayak portal. Ya, portal itu artinya pintu, makanya ada porta sancta. Jadi hati itu kayak pintu. Apapun yang kamu masukkan ke sana, masuk ke hati. Dan apapun yang keluar dari dirimu, keluar dari hati. Itu sebabnya kitab suci sangat berhati-hati atau sering kali mengingatkan kita pentingnya menjaga hati. Itu sebabnya kitab Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus dijaga? Karena apa yang masuk itu yang akan keluar dari hatimu. Makanya itu sangat penting sebenarnya bagi kita orang-orang Kristiani untuk terus, khususnya untuk anak-anak kali ya. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, harus sangat berhati-hati apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang terekspos oleh mereka. Karena apa yang masuk itu akan mempengaruhi apa yang mereka pikirkan, mereka kontemplasikan, dan itu akan berakibat terhadap apa yang keluar dari mereka. Maka hati itu semacam kayak portal. Pertanyaannya, apa yang masuk ke dalam hati? Semua. Apapun yang kita pikirkan dengan intelek kita menurut orang Ibrani, orang Yahudi, masuk ke hati. Apapun yang engkau inginkan dengan kehendakmu akan masuk ke hati. Makanya Yesus bilang kepada orang Farisi, berhati-hati, jangan engkau melihat wanita dan menginginkannya, karena engkau telah berzina. Kenapa? Karena apapun yang masuk cuman dengan melihat, dia masuk ke dalam hati. Jadi apa yang masuk? Semua, apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau kehendaki, apapun yang kau inginkan, segala keputusan di dalam hidupmu, keputusan-keputusan praktis dalam hidupmu, semuanya masuk dan keluar dari hati. Dan begitu pentingnya hati di dalam kitab suci. Itu sebabnya juga Yesus katakan kan kalau di Injil, kalau nggak salah, dia katakan apa? Yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Jadi makan babi nggak apa-apa. Karena bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi keluar dari hati yang menajiskan.
Puji Tuhan, babi boleh. Nah, terus kalau kemudian devosi ini adalah untuk mengajarmu bagaimana mengasihi. Pertanyaannya sekarang, pertanyaan penting berikutnya adalah kasih seperti apa yang kita mau teladani. Kalau tadi saya katakan tujuan dari devosi ini adalah untuk mengajarmu, menuntunmu, untuk belajar bagaimana mengasihi. Sesimpel itu, how to love. Pertanyaan berikutnya adalah kasih seperti apa yang harus diteladani. Ya. Maka ini refleksi poin pertama yang kita pelajari dari hati kudus Yesus. Dan ini akan menjadi penting. Poin saya, sarinya ada di sini. Singkat, tapi saya berharap Anda akan dapat. Hal yang pertama, kelebihan. Yang pertama, kasih yang ilahi adalah kasih yang berani, tertikam, dan terluka. Dan saya harap Anda akan selalu ingat ini, bahwa kasih seperti apa yang mau diteladani. Pelajaran pertama, yang bisa kita pelajari dari devosi ini adalah kasih yang ilahi adalah kasih yang berani, tertikam, dan terluka. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa simbol hati kudus Yesus itu bukan simbol hati Valentine yang Anda lihat setiap Februari 14. Bukan hati yang perfect in contour, in color, pink, ya, mulus, gemuk gitu ya, yang cantik kayak dipegang boneka beruang, no. Tapi hati yang terluka. It is a wounded heart. Karena kasih yang ilahi adalah kasih yang berani untuk tertikam dan terluka. Maka kalau sampai detik ini Anda mengasihi masih 1/4, masih 3/4, setengah-setengah, mungkin Anda nggak akan merasakan luka, benar. Tapi mungkin itu belum mencapai kasih yang ilahi. Dan ketika saya bilang mengasihi itu dalam segala hubungan Bapak Ibu. Saya nggak cuma bilang soal romantisme cinta, tapi segala hubungan. Dan sebenarnya contoh yang paling indah adalah contoh kasihmu terhadap anak-anakmu. Bagi saya itu adalah kasih ilahi yang paling real dan nyata ketika engkau siap tertikam dan terluka untuk cintamu kepada anak-anakmu. Betul toh? Ada berapa banyak di antara Anda, saya belum punya anak dan gak akan punya anak kayaknya. Sorry salah ngomong. Gak akan punya anak gitu ya. Tapi saya percaya, tapi saya punya ibu. Jadi saya tahu bagaimana seorang ibu itu juga terluka ketika anak-anaknya itu menderita. Berapa banyak di antara Anda yang anaknya ada di luar negeri misalkan. Terus tahu anakmu ngomong, "Ma lagi sakit." Just sesimpel "ma lagi sakit." Itu akan membuatmu terluka. Sesimpel itu. Betul ya? Ada yang merasakan? "Ma lagi ada masalah." Bukan Anda loh yang punya masalah, anakmu. But it will give you pain. Sebab kita tahu bahwa kasih yang ilahi itu harus siap untuk terluka. Itu sebabnya ketika Bunda Maria membawa Yesus ke bait Allah dan dia ketemu Simeon, Simeon katakan apa? Dan suatu hari pedang akan menembus jiwamu. Whenever you are ready to love, setiap kali Anda berani dan siap untuk mencintai, Anda harus siap untuk terluka. Dan itu kenyataan hidup. Itu sebabnya ada satu penulis buku, saya suka banget namanya C.S. Lewis. Dia katakan, mencintai dengan sungguh berarti bersiap menjadi rapuh. Ya, dikatakan mencintai dengan sungguh-sungguh berarti bersiap menjadi rapuh. Dia katakan, coba cintai apapun dan hatimu itu akan diremas dan mungkin akan patah. Jika engkau memastikan hatimu, jika engkau ingin memastikan bahwa hatimu itu utuh dan tidak pernah terluka, nggak pernah patah, jangan berikan kepada siapapun, bahkan kepada seekor hewan. Kata dia, karena kalau Anda mencintai apapun, termasuk hewan, ya kan anjingmu, ada yang suka anjing? Kalau anjingmu terluka, Anda terluka. Jangan, kalau Anda nggak mau patah hati, nggak mau terluka, jangan mencintai apapun, kata dia, termasuk hewan.
Bungkus hatimu dengan hobi dan kemewahan-kemewahan kecil, kata C.S. Lewis. Hindari segala keterikatan. Kunci hatimu itu dengan aman di dalam peti mati. Anda tidak akan pernah terluka. Tapi dia katakan apa? Tapi di dalam peti mati yang tampaknya aman, tampaknya gelap dan tidak bergerak, ya betul, hatimu tidak akan pernah patah dan terluka. Tapi ia akan menjadi keras dan tidak bisa ditembus. It will become hard. Makanya dia katakan, mencintai berarti berani untuk menjadi rapuh. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita harus selalu ingat bahwa kasih, saya ulang lagi berkali-kali, kasih yang ilahi itu harus berani untuk tertikam dan tertancap luka. Itu sebabnya Yesus katakan toh, kasihilah karena Yesus mau bilang bahwa kalau ada kasih itu ada banyak jenisnya. Kasih itu sifatnya manusiawi. Orang yang tidak beragama pun pasti punya kasih, betul ya? Makanya Yesus bilang kalau engkau mengasihi orang-orang yang baik sama kamu, apa upahmu? Karena orang yang tidak mengenal Tuhan pun berlaku demikian. Karena kasih itu yang pertama, itu sifatnya manusiawi. Semua orang punya. Orang yang tidak kenal Tuhan pun, tidak percaya Tuhan pun, dia bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi dia. Yang menguntungkan bagi dia. Tapi Yesus katakan kasihilah musuhmu. Karena dia ingin mengajarkan kepada engkau satu tingkatan kasih yang lebih tinggi daripada kasih yang levelnya manusiawi. Kasih Kristiani. Yaitu kasih yang siap tertancap dan terluka. Tampak gila. Ya tapi itu yang kita pilih toh sebagai orang Kristen. Kasih yang ilahi adalah kasih yang siap tertancap dan terluka. Itu sebabnya Bapak Ibu, lambang dari hati kudus Yesus itu sangat indah, sangat nyata. Karena tadi saya katakan gambarnya itu bukan gambar yang indah, yang hati yang sempurna, bukan. Tapi hati yang tertancap oleh tombak dan berdarah-darah. Bukan darah yang menetes ya, darah yang keluar dengan sangat banyak. Dasar biblisnya apa? Sekarang saya mau ajak Anda untuk lihat dasar Alkitabnya dari novena hati kudus Yesus apa. Diambil dari Yohanes 19, 31 sampai 34. Baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Itu sebabnya kenapa ketika Yesus menampakkan diri kepada suster Alakok, dia katakan bahwa aku sudah kasih semua. Maka Anda bisa lihat dari ayat ini. Dikatakan karena pada hari itu adalah hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung di kayu salib, maka kemudian para serdadu, para prajurit ingin memastikan bahwa ini mayat sudah mati. Dipatahkanlah kakinya. Tapi karena ada nubuatan di dalam perjanjian lama bahwa tidak ada satupun tulang Yesus akan dipatahkan, dia dipastikan dengan cara yang lain, yaitu ditombak. Tapi satu hal saya mau Anda dapatkan ini. Kenapa Yesus bilang bahwa semua sudah saya kasih? Karena ayat ini Anda akan paham bahwa setelah Yesus mati pun dia masih kasih sesuatu untuk Anda dan saya. Enggak cuman mati, setelah mati pun, kalau matiku itu kurang, tak kasih rahmat yang lain yang keluar dari lambungku.
Kalau banyak orang di luar sana berpikir bahwa Yesus kasih Anda cuma sampai dia mati, Anda keliru. Dia sudah kasih 0, sekarang jadi minus. Karena setelah mati pun, dia masih kasih pengorbanan dan rahmat untuk kita. Dan Anda bisa bayangkan, mungkin banyak orang berpikir bahwa oh ini cuma sekedar tulisan Alkitab, keluarlah 1, 2, 3. Keluarlah air dan darah. Banyak orang mungkin berpikir ini cuma sekedar dekorasi, keluar air dan darah. Karena Bapak Ibu coba bayangkan bahwa pada zaman itu Yesus berada di salib di atas, terus serdadu itu bawa tombak, dan tombak itu panjang, betul ya? Maka kemudian ia tikam, dia hunuskan tombaknya dengan keras dari bawah, dikatakan masuk dari lambung, ya, dari samping. Tapi dengan kerasnya tombak dan panjangnya tombak, kemungkinan besar secara saintifik tombak itu akan masuk lewat sebelah, lewat lambung, dan dia akan menembus sampai kepada jantung hati dan pada paru-paru. Makanya keluarlah darah dan air. Darah keluar dari jantung hati, karena tugas dari jantung hati adalah untuk memompa darah. Dan keluarlah juga air yang muncul dari paru-paru. Di dalam saintifik dikatakan pericardiac something, ya. Anda cari sendiri. Adalah kondisi di mana ketika orang mengalami penderitaan hebat yang cukup lama, itu akan menciptakan liquid, cairan di sekitar paru-paru. Sehingga ketika dia ditombak, keluarlah air dan darah. Dan mungkin orang yang baca ini ya udah, gitu kan. Kalau kita tidak paham. Tapi sebenarnya ayat ini ingin menyatakan kepada Anda, kalau matiku kurang, aku masih kasih kamu yang lain, rahmat yang lain. Dan Bapak Gereja Katolik mengartikan kata air dan darah itu sebagai 2 hadiah besar bagi kita, Anda dan saya, bagi gereja. Air adalah lambang dari pembaptisan. Maka dari Kristus keluarlah rahmat sakramen pembaptisan. Sakramen yang luar biasa. Di mana Anda dan saya dijadikan anak Tuhan. Di mana Anda dan saya dikubur dari dosa dan diangkat dari dosa. Kita dimandikan dalam rahmat Tuhan dan dijadikan anak Allah. Itu sebabnya yang anaknya belum dibaptis, cepat-cepat dibaptis. Yang kedua adalah darah. Dan darah itu melambangkan apa? Darah melambangkan Ekaristi Kudus, di mana Anda menerima tubuh dan darah Kristus. Yang ingin Yesus katakan adalah dalam ayat ini adalah, saya kasih kamu hadiah besar. Bahwa setelah mati, setelah saya ditikam, ada satu hadiah besar yang saya kasih untuk kamu, yaitu Ekaristi Kudus. Bahkan setelah kematianku, ini janji Tuhan, bahwa setelah kematianku, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Itu sebabnya di dalam Matius bab terakhir dikatakan, I will be with you until the end of the world. Saya mati, saya pergi ke surga, tapi Anda tidak akan sendiri. Anda tidak akan pernah menjadi yatim piatu. Itu sebabnya aku berikan rahmat pembaptisan, engkau menjadi anakku, dan aku berikan Ekaristi sebagai jaminan bahwa setiap hari dan setiap minggu engkau mendapatkan rahmatku. Coba kurang apa terus? Kalau Anda tidak mau di gereja Katolik, apa yang Anda cari lagi? Apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Bahkan sudah lebih dari semuanya. Semua sudah dikasih. Nah, itu sebabnya, kenyataannya adalah itu sebabnya novena Hati Kudus Yesus itu selalu mengarahkan kita kepada Ekaristi Kudus. Itu sebabnya kan permintaan dari Yesus kepada Suster Alakok di dalam novena Hati Kudus Yesus adalah orang-orang yang berdoa novena Hati Kudus Yesus, mereka datang kepada misa Jumat pertama. Itu kan dari novena Hati Kudus Yesus. Makanya kalau di Indonesia kemudian Anda sering dengar ayo misa Jumat pertama. Itu merupakan permintaan untuk menghormati Hati Kudus Yesus. Karena dari lambungnya, dari jantung hatinya keluarlah darah
yang merupakan lambang dari Ekaristi Kudus. Itu sebabnya orang yang berdevosi kepada hati kudus Yesus mustahil kalau Anda tidak mencintai Ekaristi Kudus. Itu sebabnya kalau semua dirangkum menjadi satu, semuanya menjadi masuk akal. Itu sebabnya kenapa Yesus menampakkan diri kepada Suster Alakok pada saat oktav hari raya tubuh dan darah Kristus. Kenapa dia menampakkan dirinya pada saat Suster Alakok sedang berdoa adorasi. Kenapa permintaan Yesus adalah engkau misa setiap Jumat pertama? Kenapa misa? Karena setiap orang yang berdoa novena hati kudus Yesus akan selalu dibawa pada cintanya akan pengorbanan Kristus yang paling besar yang diberikan semuanya di atas kayu salib melalui darahnya yang tercurah di dalam Ekaristi Kudus. Maka hati kudus Yesus Bapak Ibu itu tidak akan pernah bisa dipisah dengan, tadi saya bilang apa? Hati kudus Yesus itu tidak bisa dipisah dengan Ekaristi Kudus. Saya akan buktikan satu lagi, dan ini menarik. Saya nggak tahu ini ada di ajaran gereja apa enggak, atau saya cuman ngonek-ngonekin, nggak tahu. Semoga nggak cuman ngonek-ngonekin, tapi semoga benar. Itu tadi gambarnya, ketika ditikam oleh tombak. Tapi saya mau bahas ini. Di dalam gereja Katolik ada beberapa mujizat Ekaristi. Pernah dengar? Mujizat Ekaristi adalah Ekaristi yang kemudian berubah dan kemudian setelah, jadi ketika harusnya itu cuma roti dan anggur secara kasat mata, walaupun secara iman dia adalah tubuh dan darah Kristus, tapi secara kasat mata kan tetap roti dan anggur. Tetapi ada beberapa kejadian di mana secara kasat mata tubuh dan darah Kristus berubah benar-benar menjadi daging dan darah. Setelah gereja melakukan investigasi ketat, beberapa diakui sebagai mujizat. Salah satu mujizat yang paling terkenal karena dia pertama terjadi sekitar abad 700. Satu hari terjadi di namanya mujizat Lanciano karena terjadinya di Italia, di Lanciano, kota Lanciano. Ada seorang imam, dia sedang lagi misa. Ketika pada saat konsekrasi, dia meragukan. Ini kira-kira benar nggak ya jadi tubuh dan darah Tuhan? Dia sendiri ragu. Maka setelah dia melakukan konsekrasi, pada saat dia melakukan doa konsekrasi, tiba-tiba roti dan anggur itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah. Jadi dia menjadi daging. Dan kemudian gereja setelah sekian lama melakukan investigasi dengan kemajuan teknologi, kemudian gereja Vatikan mengundang seorang saintis, seorang dokter gitu ya, untuk ngecek itu apa ya. Dia ambil sedikit, dia cek, dan Anda bisa lihat ini sebenarnya di websitenya yang mau jadi santo siapa yang anak muda, Carlo Acutis, karena dia suka mengumpulkan tentang cerita-cerita mujizat Ekaristi. Setelah dicek, kenyataan mengejutkan adalah setelah dicek darahnya ternyata darah manusia. Golongan darahnya AB. Apakah Yesus golongan darahnya AB? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu AB katanya. Dan beberapa mujizat Ekaristi yang lain juga menyatakan darahnya AB. Tapi yang mau saya garis bawahi dan menurut saya indah adalah ketika dagingnya itu diambil dan diteliti, dia katakan si dokter ini bahwa ini adalah daging manusia dan ini adalah jaringan otot jantung hati. Jaringan otot jantung hati. Tapi yang saya mau katakan adalah apa? Maka dari peristiwa mujizat Lanciano, saya mau katakan ini. Bahwa engkau menerima jantung hati Kristus. Saya nggak bicara analogi ya. Saya katakan ini literal. Anda menerima jantung hati Kristus ketika engkau menerima komuni kudus di dalam korban Ekaristi. Karena itu adalah jaringan otot jantung. Maka yang saya mau katakan adalah mungkin sebagai orang Katolik kalau kita lihat pisah-pisah, oke gitu ya, kita paham. Tapi kalau kita mau coba jadikan satu, bagaimana kitab suci berbicara tentang hati, tentang pengorbanan Kristus yang ditombak dan keluarlah air dan darah.
muncullah Ekaristi. Ketika kita gabung dengan apa yang Bapak Gereja katakan tentang Ekaristi dan darah yang keluar dari lambungnya. Ketika kita gabungkan lagi dengan mujizat Ekaristi, Anda akan temukan bahwa ketika seseorang mengingat devosi hati kudus Yesus, maka dia juga pasti mengingat Ekaristi kudus. Sebab engkau menerima, saya ulang sekali lagi, jantung hati Kristus secara literal. Saya tidak berbicara tentang analogi. Secara literal, ketika engkau menerima Ekaristi kudus di dalam korban misa. Maka kalau setiap kali kita sebagai orang Katolik, setiap kali kita merayakan Ekaristi dan engkau tidak mampu melihat cinta Kristus yang paling besar dan paling indah yang mengalir dari jantung hatinya karena ditikam oleh pemberontakan Anda dan pemberontakan saya, dosa Anda dan dosa saya, maka nggak tahu lagi kita mau cari kasih yang kayak gini dari mana. Itu poinnya. Maka hati yang siap tertikam dan terluka seperti jantung hati Kristus yang diberikan utuh dan penuh di dalam Ekaristi. Itu yang pertama. Pelajaran kedua. Oh by the way, ini dagingnya masih di apa ya? Di display. Di display itu udah apa? Divenerasikan kok di display ya, kayak ini. Masih dipajang, ditaruh di sebuah gereja untuk dihormati ya. Dan sampai detik ini walaupun sudah ditaruh, dagingnya nggak dikompos, nggak rusak. Ya kayak gitu terus saja. Jadi nanti kalau ke Italia mungkin bisa ajak saya, kita ke Lanciano ya. Pelajaran kedua dari novena Hati Kudus Yesus adalah kita harus ingat bahwa ini poin kedua. Kita harus ingat bahwa Yesus sebagai pribadi, Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Dan saya harap ini adalah misteri iman yang kita semua orang Kristiani harus paham. Bahwa Yesus sebagai pribadi, dia 100% Tuhan, dia 100% Allah. Dia sungguh Allah dan dia sungguh manusia. Maka saya ingin katakan bahwa hati Kristus itu adalah, kalau hati tadi adalah pusat dari kehidupan manusia, maka yang mau saya katakan adalah, maka hati Kristus itu adalah titik temu, ya, titik temu antara kealahannya dan kemanusiaannya. Karena Yesus sebagai Tuhan, dia menjadi manusia seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Dan ia dikandung sama seperti kita kecuali mungkin dia tanpa ayah, ya kan? Tanpa ayah biologis, tapi segalanya sama. 9 bulan dalam kandungan. Ia dinutrisi sama Bunda Maria, apapun yang dimakan Bunda Maria masuk kepada Yesus. Yesus menyusu ke Bunda Maria, dia tumbuh tidak sebagai langsung lahir sebagai Yesus besar, ya kan? Dari bayi kecil rapuh, tidak bisa bicara, merangkak segalanya. Maka hati Yesus itu menjadi titik temu antara kealahan dan kemanusiaannya. Terus apa yang bisa dipelajari? Yang bisa dipelajari kedua adalah bahwa di dalam hatinya yang kudus, engkau akan dimampukan di dalam kerapuhanmu, di dalam kemanusiaanmu untuk mengasihi dengan cara yang ilahi. Karena engkau belajar dari Tuhan kita yang adalah Allah, tapi dia juga sungguh manusia. Maka di dalam hati Yesus yang kudus itu, Tuhan Yesus akan membuat kita, dia akan stretch the walls of your heart, dia akan, meregangkan dinding-dinding hatimu, sehingga di dalam kerapuhan kita, di dalam setiap kelemahan kita, keegoisan kita sebagai manusia, kita masih bisa mengasihi dengan cara yang ilahi. So that we can love in Christian way. Kita bisa mengasihi bukan hanya dengan kasih manusiawi, tapi kasih Kristiani. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu tahu betapa rapuhnya hati kita. Betul ya? Dia tahu betapa lemahnya hatimu. Itu sebabnya dengan novena ini saya percaya bahwa dia ingin menarik engkau. Karena saya percaya bahwa ini adalah keinginan Yesus untuk menceburkan kita di dalam hatinya. Supaya di dalam kelemahan kita, kita juga bisa mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan
dengan kasih yang ilahi. Itu sebabnya satu cerita yang sangat indah yang saya suka. Waktuku udah habis belum? Tinggal sedikit kok ini. Makin lama, capek dong. Itu sebabnya satu kisah terindah di dalam kitab suci yang saya suka adalah kisah setelah Yesus wafat, bangkit. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, betul ya? Dan selalu hal pertama yang dia lakukan ketika dia menampakkan kepada murid-muridnya adalah dia katakan, peace be with you, damai sejahtera bersamamu. Dan yang dia lakukan berikutnya adalah dia akan menunjukkan luka pada tubuhnya. Dia akan tunjukkan luka pada lambungnya dan luka pada tangannya. Jadi Yesus menampakkan diri kepada para rasul, dia tampakkan lukanya. Karena Yesus ingin menampakkan bahwa dia terluka. Dia adalah Allah yang terluka. Tapi walaupun sebenarnya bukan hanya Yesus yang terluka. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ini lukaku. Ingat ya, di dalam scene itu bukan hanya Yesus yang terluka. Tapi para murid pun juga terluka. Walaupun lukanya bukan fisik. Tapi para murid itu adalah orang-orang yang terluka karena mereka ketakutan. Ya kan? Mereka dikejar-kejar. Mereka terluka karena mereka kehilangan pengharapan. Seharusnya yang punya Tuhan dan Mesias tiba-tiba hilang. Tapi semua orang yang ada di sana adalah orang-orang yang terluka. Dan Yesus ingin katakan, do not be afraid, I'm with you. Dia tunjukkan bekas lukanya. Karena kenyataannya Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang indah ini adalah bahwa setiap dari kita punya luka. All of us are wounded. Saya nggak kenal Anda, tapi saya percaya Anda juga punya luka. Dan saya juga punya luka. All of us are wounded. Karena kenyataannya tidak satupun orang bisa menjalani kehidupan imannya tanpa terluka. Maka Yesus hadir dan yang dia tunjukkan pertama adalah lukanya. Ada satu cerita Romo di Filipina yang sangat saya suka dan sampai detik ini saya pegang adalah, percayalah bahwa nanti ketika segalanya selesai dan kita mati, jangan pikir bahwa Tuhan itu akan cari dari dirimu bintang di pundakmu. Kayak sebagaimana Tuhan lihat, jenderal militer yang pangkatnya tinggi, yang bintangnya banyak. Ketika kita nanti mati, hal pertama yang Tuhan cari adalah luka-lukamu. Sebagaimana prajurit yang pergi ke medan perang. Luka-luka yang Tuhan Yesus juga bawa bahkan setelah kematiannya. Mungkin dia akan cari lukamu sebagai seorang ayah. Luka-luka yang kau korbankan untuk istri dan anak-anakmu. Yang mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin cuma kamu yang tahu. Mungkin Tuhan akan cari kamu, mana lukamu sebagai seorang ibu. Ketika engkau berkorban untuk anakmu. Korban yang mungkin orang tidak tahu. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Karena setiap orang Kristiani, setiap dari kita punya luka. Betul Bapak Ibu bahwa ada luka-luka yang tampak jelas, betul ya? Ada yang tidak tampak jelas. Ada beberapa orang yang pandai menyembunyikan luka. Ya kan? Kita bungkus luka kita dengan candaan, tawaan. Padahal sebenarnya kita banyak luka. Ada orang-orang yang pintar menutup lukanya dengan traveling. Ya kan, kalau traveling itu kayak masang Hansaplast di luka. Ada orang yang pintar menutup luka dengan kekayaan. Ada orang yang menutup luka dengan popularitas dan sebagainya. Tapi sebenarnya deep down di dalam kita tahu bahwa kita sedang berdarah-darah. Dan betapa menyedihkan dan sepinya harus berdarah-darah sendirian. Betul kan? Tapi sebenarnya kita tahu bahwa kita itu adalah terluka. Orang-orang yang terluka. Betul juga, ini yang perlu digarisbawahi. Tidak semua luka itu sama. Ada yang luka datang karena kesalahan kita sendiri. Karena dosa kita, kelalaian kita, kebodohan kita, kekilafan kita. Betul ya? Itu luka-luka yang hadir karena dosa-dosa kita. Ya udah pantas dapat luka ya. Memang karena berbuat dosa ya upahnya maut, betul ya. Tapi ini bukan luka yang aku sedang bahas. Saya sedang membahas luka yang terjadi bukan karena kesalahan dan dosa. Tapi luka yang muncul karena kita mengasihi.
Yesus juga terluka, tapi dia tidak terluka karena dosa, betul toh? Dia terluka karena cinta. Itu sebabnya kenapa cinta yang ilahi itu selalu siap untuk terluka. Karena engkau tidak bisa mencintai tanpa terluka. Engkau tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa tersakiti. Tidak pernah ada orang Kristiani mampu mencintai dengan kasih yang ilahi tanpa meneteskan air mata untuk mereka yang dia kasihi. Itu sebabnya karena bagian dari mengasihi adalah menyerahkan hidupmu untuk orang yang kamu kasihi. Itu sebabnya Bunda Teresa dia bilang, kasihilah sampai engkau merasakan sakit, betul ya? Love until it hurts. Benar nggak? Benar. Tapi mungkin kalau saya mau tambahkan, mungkin Tuhan akan bilang, kasihilah sampai kamu tidak merasa sakit lagi. Kasihilah sampai kamu merasa sakit, sampai nanti tidak lagi terasa sakit. Karena memberi dan mengasihi itu sudah menjadi bagian dari hidupmu sebagai orang Kristiani. Saya tutup dengan ini. Satu hari, tutup pakai cerita ya. Satu hari iblis itu menampakkan diri kepada, ini cerita yang sangat indah. Satu hari iblis itu menampakkan diri kepada seorang santa namanya Teresa dari Avila. Ya, yang menampakkan diri itu iblis. Tapi karena iblis itu suka mengelabui, dia menampakkan diri sebagai Yesus. Dia jadi Yesus, menampakkan diri kepada Teresa Avila. Mereka bercakap-cakap, layaknya Yesus bercakap dengan Teresa Avila. Tapi hanya dalam waktu beberapa saat, beberapa menit, Teresa Avila bisa bilang, kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Terus kemudian si setan itu bingung, nggak tahu kenapa setan bisa bingung juga ya. Mungkin ini setan kelas rendah kali, agak kurang pinter. Setannya bingung, dia tanya, loh kok kamu bisa tahu saya bukan Tuhan? Kan sudah secara fisik Tuhan, seperti Tuhan Yesus. Tahu jawabannya apa? Saya notice kamu bukan Tuhan, karena kamu tidak punya luka. Iblisnya lupa, bolongannya nggak ditaruh di tangan. Tapi ini benar, dan Teresa Avila bilang, saya tahu kamu bukan Tuhan. Karena kamu tidak punya luka. You don't have wounds. Teresa Avila bilang, you are not Christ. Kamu bukan Tuhan. Maka pertanyaannya Bapak Ibu kita sebagai orang Kristiani, pertanyaannya, kalau Anda sering menutup luka, pertanyaannya, justru sebagai orang Kristiani pertanyaannya, di mana lukamu? Sudahkah engkau terluka karena engkau mencintai? Anak-anakmu, istrimu, suamimu, suamimu, orang tuamu, dan lain sebagainya. Kalau Anda belum punya luka, ya mungkin karena Anda kudus mungkin ya, tidak punya luka karena dosa mungkin. Tapi tidak ada satupun, bahkan orang kudus pun tidak terluka karena cinta. It's very impossible. Maka malam hari ini tugas kita di persekutuan doa malam ini. Di siang ini, maksudnya untuk malam, sabar toh. Untuk malam nanti, kalau Anda dan saya berdoa, hari ini belajar untuk nanti malam duduk doa di hadapan Tuhan. Belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan, di mana luka saya? Sudah ada belum? Luka karena mencintai. Minta Tuhan tunjukkan hati yang Anda miliki dan yang saya miliki. Mungkin hari ini hati Anda itu masih keras. Dan dipahami, mungkin karena Anda punya trauma masa lalu, Anda kecewa, Anda dikhianati, kita diperlakukan tidak baik dan lain sebagainya. Mungkin karena kita disia-siakan, luka-luka yang begitu dalam dan besar. Ada luka-luka yang terjadi mungkin karena kita berdosa, kesalahan kita sendiri, keegoisan kita, ketidaktaatan kita. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada Anda dan saya akan tutup dengan ini. Tidak peduli tanah seperti apa yang Anda miliki. Kalau malam nanti Anda berdoa dan Anda tahu bahwa Anda masih punya hati yang keras, berdoa dan minta Tuhan bentuk supaya malam itu hatimu dihancurkan. Kalau Anda masih tahu bahwa Anda punya hati yang dangkal, berdoa sama Tuhan, minta hatinya digali lebih dalam. Supaya Anda punya kedewasaan iman. Kalau seringkali kita mesti takut akan masa depan, minta Tuhan cungkil batu-batunya dan berikan tanah yang subur. Karena saya percaya bahwa setiap dari kita itu butuh heart transplant. Ya kan? Kita butuh transplantasi hati, ya kan? Kita butuh transplantasi hati. Memang tidak mudah.
Tapi ada momen di mana Anda dan saya memang harus berani untuk bilang sama Tuhan, hancurkan hatiku dan ganti yang baru. Itu sebabnya saya ingat apa yang dikatakan Yesus kepada Nabi Yeskiel. Dia bilang apa? Akan kuberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau berjuang sendiri tidak mungkin. Punya hati yang seperti ini itu tidak mungkin kalau kita hanya dalam tahap manusiawi. Tapi karena kita punya Tuhan, kita punya panutan, dan kita punya rahmat yang mengalir dari Dia, maka roh yang sama, Roh Kudus, itu juga akan dicurahkan untuk setiap kita, sehingga setiap hati, siapapun yang hatinya keras, yang terluka, itu akan bisa dipulihkan. Setiap hati yang masih keras itu bisa dihancurkan, dan setiap hati yang dangkal akan diberikan kedalaman iman. Dan biarlah Roh Kudus itu membuat hati kita yang hancur menjadi utuh kembali. Dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Romo Tommy, luar biasa sekali. Penjelasan yang sangat indah dan tema yang sungguh sangat bagus sekali, yaitu The Sacred Heart of Jesus. Singkat kesaksian 2 menit bahwa saya waktu umur 7 tahun, saya memang mempunyai banyak mainan. Salah satunya adalah patung Yesus. Waktu patung itu pecah, saya sedih, saya taruh kotak dan kemudian saya simpan. Malamnya saya bermimpi ketemu Yesus datang dalam hidup saya waktu saya umur 7 tahun dengan hatinya yang bercahaya merah. Saya lalu cerita sama mama saya, kebetulan waktu itu ada Cik D, saya punya teman, saya sama Cik D itu beda 18 tahun ya. Katanya itu orang Manado kan, wah ini Ervina itu Yesus, dia bilang gitu. Boleh nggak sekolah minggu? Mulailah saya umur 7 tahun itu saya sekolah minggu di Kristus Raja, yang ngajar adalah Bu Ana. Beliau masih hidup sampai sekarang dan saya akhirnya umur 11 dibaptis dengan nama Monica. Ya itulah ceritanya bahwa hati kudus Yesus sungguh sangat luar biasa sekali. Dan saya mengalami banyak cinta kasih dari Tuhan Yesus. Nanti lukanya malam saya akan tanya waktu doa ya Romo ya. Banyak yang luka-lukanya ini bagaimana penyembuhannya begitu ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih luar biasa sekali. Anda senang ya hari ini dapat berkat ya dengan tema ini? Kalau gitu kita todong lagi Romo Tommy kalau datang ke Indonesia. Setuju nggak? Oh, beri tepuk tangan dong. Luar biasa, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, nanti pengumuman akan disampaikan oleh Shirley, yaitu bahwa kita tetap setiap hari Selasa dan jangan lupa hari Kamis Day for Boom akan tetap ada online bersama Romo Bayu Istimur dengan tema Roh Kudus. Jadi Anda ikutin ya 9 kali pertemuan mengenai Roh Kudus. Dan ada sedikit ini berita yaitu bertepatan juga akan ada seminar mengenai the saving and healing power of the Sacred Heart of Jesus, dan kemudian the miraculous and holy Mother of God, the mediatrix of all graces. Jadi Anda bisa mengikuti seminar ini dan membeli tiketnya hanya Rp30.000 untuk pengganti konsumsi tanggal 27 Juni di Gereja Hati Kudus ini di lantai atas. Dan tanggal 28 Juni di Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria di Jalan Kepanjen. Dan ini Anda bisa mendapatkan tiketnya di depan hanya Rp30.000. Supaya Anda bisa mendalami ini, saya persilakan Anda untuk mengikutinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo Tommy, sungguh sangat bagus. Dan C. Ervin juga terima kasih untuk sharingnya. Bapak Ibu, bapaknya ini sedikit. Jadi kalau mau ngomong bapak memang bingung Romo di sini. Jadi kita semua sungguh diberkati Tuhan, dan saya mengundang kembali untuk kita semua boleh hadir bersekutu setiap hari Selasa. Untuk Selasa depan kita akan dilayani oleh Bapak Dodi Albertus SPD. Bapak Dodi ini adalah yang biasanya menulis atau renungan harian itu kencan dengan Tuhan. Jadi kalau sering di broadcast biasanya kan ada kencan dengan Tuhan. Nah itu yang menulis adalah Bapak
Dodi Albertus. Jadi kalau kita kepingin kencan dengan Tuhan, Selasa depan pastikan untuk hadir ya. Diajak semua teman-temannya yang mau kencan dengan Tuhan, nanti kita belajar kasih dan ketaatan mendatangkan berkat. Kemudian selanjutnya hari Kamis tanggal 26 Juni seperti yang tadi disampaikan oleh C. Ervin bahwa Dei Verbum akan dilaksanakan setiap hari Kamis, dan untuk Kamis ini akan dilayani oleh Romo Bayu Istimur, Karunia Roh Kudus, 7 karunia utama. Joinnya melalui Zoom, nanti bisa tanya ke sekretariat kalau yang nggak punya. Biasanya kalau yang sudah ada datanya akan di-share ya. Baik, terima kasih. Mari kita mau satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan akan kekayaan dari Gereja Katolik. Dan pada hari ini Engkau memberitakan kepada kami melalui hamba-Mu Romo Tommy tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Biarlah melalui apa yang disampaikan oleh Romo Tommy, kami belajar untuk lebih lagi meneladani Yesus. Kami belajar kasih yang bagaimana, seperti apa yang Yesus ingin lakukan di dalam hidup kami. Dan kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri, maka Allah Roh Kudus senantiasa hadirlah bersama kami, sehingga kami mampu mengasihi seperti yang Kau ingini. Dan saat ini kiranya Engkau pun boleh menggerakkan hati setiap kami, untuk kami memberikan sebagian dari apapun yang Engkau berikan dalam kehidupan jasmani kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi komunitas kami. Berkati Tuhan Yesus saat ini setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan, agar persembahan yang tulus yang kami berikan sungguh boleh menjadi pertumbuhan bagi komunitas ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa berkat yang daripadamu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saat ini kita mau memberikan yang terbaik karena kita tahu dan percaya bahwa Allah sungguh sangat baik dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi nyatakan, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, sungguh Yesus luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri persekutuan doa pada siang hari ini dengan memohon berkat melalui Romo Tommy. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat kasih karunia-Mu atas kami. Tidak ada ungkapan terima kasih yang lebih besar Tuhan dibanding dari kesetiaan-Mu atas hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa dalam hidup ini kami melalui begitu banyak salib yang mungkin harus kami pikul.
Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, yang senantiasa mendampingi kami di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mengundang Engkau untuk terus memberkati kehidupan kami. Berkatilah setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Tuntun tangan kami, tuntun setiap langkah-langkah kaki kami, sehingga kemanapun kami pergi dan karya apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, semuanya boleh kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa juga memberkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Mungkin mereka dari anak-anak kami, suami kami, istri kami, setiap orang yang kami cintai, yang mungkin telah berjalan jauh daripada-Mu. Kami berdoa bagi pertobatan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri dengan kasih karunia-Mu, dengan rahmat pengampunan-Mu, boleh menjamah hati mereka, sehingga mereka boleh kembali kepadamu. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami senantiasa anak-anak-Mu, sebab kami percaya ya Bunda, bahwa Bunda akan senantiasa menyertai kami lewat doa-doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Kita mau nyatakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sampai bertemu Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.